Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Angkatan 21 ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, aku, Dian Selvina dari Angkatan 2020 dan Dea Monika izin mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan mengenai mengenal gangguan jiwa. Mungkin penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh Dea. Silakan Dea. Oke, apa sih itu gangguan jiwa? Nah, gangguan jiwa itu adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, dan lain-lainnya yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran atau perilaku atau kombinasi dari semuanya. Nah, menurut WHO, yang termasuk dalam gangguan jiwa adalah depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan psikosis serta demensia. Nah, penyebab dari gangguan jiwa ini sendiri yaitu terjadi akibat perpaduan dari faktor genetik dan epigenetik. Nah, individu dengan banyak faktor resiko genetik dikombinasikan dengan banyaknya stres yang menyebabkan perubahan epigenetik. Akhirnya mengakibatkan pemrosesan informasi menjadi abnormal. Untuk faktor resikonya, dia itu bisa disebabkan karena faktor biologi. Nah, seperti keturunan atau genetik, masa dalam kandungan, proses persalinan, nutrisi, riwayat trauma dan gangguan anatomi, serta fisiologi saraf. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, itu karena ada interaksi dengan orang lain, konsep diri, keterampilan, dan tingkat perkembangan emosional. Setelah itu, yang ketiga ada faktor sosial, seperti stabilitas keluarga, pola asuh orang tua, agama, adat dan budaya, serta tingkat ekonomi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala dari gangguan jiwa ini sendiri seperti ada gangguan perilaku, gangguan fisik, gangguan perasaan, gangguan pikiran, dan gangguan fungsi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Oke, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dan penegakan diagnosis. Nah, gimana sih cara kita tuh biar bisa melihat status mental atau pikiran pada seseorang? Nah, yang bisa kita lakukan tentu awalnya itu adalah anamnesis dulu ya. Nah, untuk anamnesis tuh ada dua jenis. Yang pertama itu riwayat psikiatrinya atau riwayat gangguan mentalnya. Itu bisa kita tanyain dulu. Yang pertama itu untuk data dari si pasiennya sendiri. Terus apa sih keluhan utamanya kayak gitu, terus kenapa dia bisa sampai datang periksa kayak gitu, apa yang dia keluhkan, terus riwayat penyakit dia yang sekarang, onset, tahu ya onset apa ya, jadi awal mula kenapa sih keluhan itu tuh dia rasakan tuh kayak gimana, terus kapan kayak gitu, terus juga faktor pencetus. Nah, ada juga riwayat penyakit terdahulu, baik itu penyakit psikiatrinya ataupun penyakit medis yang lain. Terus juga apakah si pasien ini tuh ada riwayat penggunaan alkohol atau zat-zat adiktif yang lainnya. Kemudian tanya juga untuk riwayat keluarganya, karena tadi kayak yang dijelasin sama Dea, faktor resiko dari gangguan jiwa ini juga kan dari faktor genetik gitu kan. Jadi perlu kita tanyakan juga untuk riwayat keluarganya, apakah keluarganya juga punya riwayat gangguan mental dan sebagainya. Terus selanjutnya ada riwayat pribadi. Nah, untuk riwayat pribadi ini kita juga perlu tahu nih, kira-kira waktu masa dia pas sebelum dilahirkan, pas masuknya tuh pas dalam kandungan, itu kan biasanya kita dapat informasi ya dari orang tuanya, kayak pas kandungan tuh apakah ada masalah atau tidak kayak gitu. Terus juga setelah dia lahir, kemudian usia 3 tahun atau 3 tahun sampai 11 tahun atau saat masa-masa remaja. Kemudian juga pas dia dewasa kayak gimana, untuk pekerjaannya apakah ada masalah, perkawinan, pendidikan, kemudian agamanya apa, terus aktivitas sosialnya seperti apa, situasi kehidupannya sekarang tuh seperti apa, kemudian apakah dia pernah terlibat dengan hukum atau tidak kayak gitu. Terus selanjutnya ada riwayat seksual, karena kenapa perlu kita tanyakan riwayat seksual ini juga nanti mungkin teman-teman di blog selanjutnya akan belajar ya, kalau gangguan kejiwaan itu juga ada gangguan di seksualnya juga gitu. Jadi ada beberapa orang tuh yang seksualnya tuh terganggu kayak gitu, dia nggak normal lah istilahnya gitu. Terus mimpi dan fantasi, kemudian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini apa? Jadi kayak
kalau orang-orang dengan gangguan jiwa itu biasanya dia kan kalau misalnya nih dia depresi, dia tuh menganggap bahwa dirinya tuh udah nggak bermanfaat lagi buat orang lain kayak gitu. Jadi kita tanyakan di nilai-nilai ini, mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak gitu, bagaimana Bapak menilai diri Bapak kayak gitu. Apakah Bapak memang sudah tidak merasa berguna lagi di dunia ini kayak gitu kan. Nah selanjutnya ada pemeriksaan status mental. Nah di sini kita lihat dari penampilannya. Dari penampilannya itu acak-acakan atau tidak, atau apakah masih normal kayak gitu. Kemudian dari gaya bicaranya. Selanjutnya ada mood yang subjektif sama objektif. Terus juga pikiran itu bentuk dan isi dari pikirannya. Terus juga persepsi, ada sensorium, kewaspadaan, orientasi, konsentrasi, ingatan baik jangka pendek, jangka panjang atau yang baru saja dialaminya. Kemudian ada kemampuan berhitung, dasar pengetahuan, penalaran abstrak, tilikan, dan penilaian. Nah ini ya untuk penegakan diagnosisnya. Dari yang tadi kita udah wawancara ke pasiennya, kemudian kita identifikasi tanda dan gejala yang dialami itu apa. Kemudian kita lihat si sindromnya atau gangguannya tuh berupa apa sih kayak gitu. Apakah dia tuh ada gejala-gejala psikotik, depresi, skizofrenia, paranoid, mania atau cemas. Nah, kemudian kita lihat lagi penyebabnya apa sih gitu. Kalau misalnya organik itu dia bisa disebabkan oleh kondisi fisik primer. Jadi dia ini emang udah ada gangguan di otaknya kayak gitu sehingga menyebabkan menimbulkan gejala gangguan jiwa. Terus kemudian ada penyakit fisik di mana penyakit fisik ini nanti akan mempengaruhi si otak sehingga timbullah gangguan jiwa tadi. Kemudian juga yang ketiga ada gangguan penyalahgunaan zat. Nah, untuk penegakan diagnostiknya sendiri itu nanti kalau di kejiwaan itu kita pakai buku panduan. Ada namanya buku panduan PPDGJ 3 itu untuk yang di Indonesia pakainya panduan itu. Kemudian untuk yang secara nasionalnya itu ada buku DSM 5 untuk diagnostik. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri, tadi kan untuk gangguan jiwa ini berbagai macam ya. Ada yang dia gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotik itu biasanya timbul di orang-orang yang skizofrenia. Ada yang udah pernah tahu nggak skizofrenia itu apa? Mungkin kalau belum tahu, skizofrenia itu kalau orang awam mungkin nyebutnya tuh gila kayak gitu ya. Kenapa dia disebutnya kayak gitu? Karena tanda dan gejala yang muncul sama dia tuh biasanya dia delusi, halusinasi kayak gitu. Delusi itu dia kayak punya keyakinan sendirilah terhadap dirinya. Ada nggak sih kalian pernah nonton berita nggak yang yang Rangga itu, yang dia nganggep dirinya itu raja atau apa sih, yang Empire, Sunda Empire itu? Nah itu termasuknya waham atau delusi karena dia punya keyakinan sendiri yang sebenarnya tuh nggak ada gitu loh. Terus mungkin dia ngerasa dirinya tuh kayak Nyi Roro Kidul gitu, atau dia ngerasa dirinya tuh raja kayak gitu. Itu namanya waham kebesaran atau delusi kebesaran. Terus halusinasi itu juga bisa. Nah halusinasi itu dia kayak ngerasa mencium sesuatu, kayak tiba-tiba dia nyium ada bau bangkai padahal orang lain tuh nggak nyium itu gitu loh. Itu untuk yang psikotik. Nah untuk obat-obatnya sendiri di sini ya ada generasi 1 itu bisa dilihat di sini. Kemudian nah untuk generasi 1 biasanya yang digunakan itu sampai sekarang tuh ada haloperidol. Ini untuk tablet, kemudian bisa injeksi juga. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keadaan gaduh gelisah, pokoknya dia udah nggak bisa terkontrol lagi, pokoknya ngamuk kayak gitu ya, kita nggak mungkin dong kasihnya oral, jadi kita injeksi kayak gitu. Terus untuk yang generasi 2 ini ada aripiprazol, kemudian clozapine, olanzapine, dan lain-lain. Ini untuk penata laksanaannya tergantung sama si pasiennya ya. Nah ini ada obat antidepresan. Nah untuk antidepresan ini digunakan tentunya buat si pasien yang ada gejala depresi. Jadi entah itu dia sedih yang berlebihan, terus dia mengurung diri kayak gitu sampai pikirannya tuh terganggu kayak gitu. Kita biasa pakai antidepresan. Nah untuk obat-obatan ini yang digunakan biasanya SSRI ya. Jadi yang biasa digunakan itu fluoxetine, sertralin, terus obat-obat yang lain ada golongan trisiklik, itu yang biasa digunakan amitriptilin. Ini juga ada SNRI juga.
bisa dibaca juga di sini. Terus selanjutnya, nah ini ada obat gangguan panik. Nah untuk salah satu dari gangguan jiwa itu juga dia ada namanya panic attack. Jadi ada seseorang yang kalau misalnya dia tuh ada stresor, tiba-tiba dia panik kayak badannya tuh jadi tremor dari atas sampai bawah, terus kayak keringetan kayak gitu. Itu namanya panik. Nah biasanya dikasihnya obat panik ini ya. Nah untuk lini pertamanya ini ada fluoxetine. Ini fluoxetine sama sertralin tadi dia golongan SSRI ya, SSRI. Terus lini keduanya juga ada clomipramine. Terus lini ketiganya ada divalproat. Nah untuk penata laksanaan selanjutnya tadi kan untuk farmakoterapinya ya. Kemudian ada psikoterapinya. Jadi yang kita obati adalah si psikisnya kayak gitu. Bisa pakai cognitive behavior therapy. Jadi kita terapi kognitif, terus juga family support karena dukungan keluarga itu juga sangat penting ya untuk perkembangan dari pasien itu sendiri. Kemudian ada acceptance and commitment therapy, ada juga dialectical behavior therapy. Oke, untuk edukasi dan pencegahan di sini kita perlu bicarakan dulu keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa bahwa kayaknya ada sesuatu yang ini deh, kayaknya ada sesuatu yang beda deh dari diri saya kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Kita usahakan untuk selalu punya teman cerita kayak gitu. Biar hal-hal yang tidak diinginkan tuh nggak terjadi. Terus juga melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian jaga kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, makan bergizi seimbang, kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terus juga kembangkan hobi yang bermanfaat. Nah mungkin dari teman-teman di sini ada nggak sih yang kalau misalnya lagi sedih atau kayak galau gitu kan, patah hati, nah menyalurkannya mungkin ke hal-hal yang positif aja, kayak misalnya olahraga, kayak Jessica sama Erwin ya bisa dicontoh ya. Jadi mengalihkannya ke hal-hal yang positif gitu loh. Jangan bunuh diri, jangan ya. Jangan ngebarcode, tau nggak ngebarcode cutting ya, jangan. Ada kok. Oh, jangan ya. Oke. Terus tentu kita kan kayak kata Dokter Widya, kita harus ingat kita nih berasal dari mana, tujuan kita tuh apa kayak gitu. Jangan lupa untuk ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Terus selalu berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi. Mungkin untuk edukasi dan pencegahan itu ini untuk referensi yang kita gunakan di materi ini. Oke. Mungkin segitu ya teman-teman presentasi dari kita. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke. Yang ini Kak, saya mau nanya, yang sering ditanyakan itu kan ada kayak depresi sama bipolar ya. Nah itu kira-kira perbedaan depresi sama bipolar itu apa? Oke, perbedaan depresi sama bipolar ya. Mungkin kita tampung dulu. Ada pertanyaan lagi? Menanya Kak. Iya, silakan. Nah, kan pasien itu gangguan jiwa ya Kak. Terus kan bakal susah dianalisis tuh. Terus kita analisis itu ke siapa Kak? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita coba jawab ya. Mungkin aku izin jawab pertanyaan dari Dinda terlebih dahulu ya, perbedaan depresi dan bipolar. Nah, untuk depresi sendiri dia itu ada kayak gangguan pada perasaannya, seperti sedih yang berlebihan, hingga kadang dia itu bisa sampai isolasi sosial. Maksudnya itu dia sampai nggak keluar gitu, nggak ketemu sama teman, kayak menyendiri gitu. Nah itu masuknya ke depresi, sehingga mengganggu fungsinya lah gitu kan. Terus untuk bipolar sendiri dia itu juga gangguan pada perasaannya, kayak contohnya senang sampai yang berlebihan gitu. Terus nah sekalinya sedih juga sedih yang berlebihan. Tapi untuk bipolar sendiri itu dia juga bisa terjadi waham atau delusi tadi seperti yang dijelasin sama dia. Mungkin dia ada yang mau ditambahin. Izin nambahin dikit ya, bukan nambahin sih, nyimpulin. Jadi untuk depresi itu
Depresi sama bipolar itu persamaannya adalah gangguan di perasaan ya, gangguan perasaan atau gangguan mood. Nah bedanya di mana? Jadi bedanya itu kalau depresi itu dia sedih terus, depresi terus kayak gitu. Nah kalau bipolar dia ada namanya fase manik sama fase depresi. Jadi kalau fase manik itu dia kayak senengnya berlebihan, kayak misalnya kalau dia lagi di fase manik nih, semua orang di jalan tuh sama dia pengen disapa aja gitu, saking dia senengnya kayak gitu, saking apa ya, bersemangat lah gitu. Nah kalau yang dia lagi fase depresi itu dia sampai apa ya, kayak sampai mengurung diri, bener kata dia tadi, sampai dia nggak mau ketemu orang lain, dia nggak percaya sama orang lain, bawaannya sedih aja terus kayak gitu. Mungkin bedanya di situ gitu. Apakah menjawab? Oke. Aku izin jawab pertanyaan yang kedua ya dari Gaska. Nah, untuk anamnesisnya itu sendiri pada pasien gangguan jiwa itu gimana ya? Jadi gangguan jiwa itu nggak selalu apa ya? Mungkin orang awam kalau dengar gangguan jiwa itu pasti kayak langsung kayak kalau gangguan jiwa itu berarti orang gila ya gitu. Kalau kita kan mengasumsikannya orang gila itu kayak dia ngamuk, dia agresif kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dianamnesis, nggak gitu ya. Jadi untuk gangguan jiwa itu belum tentu dia itu skizofrenia, bisa juga dia depresi tadi yang dia murung, dia mukanya tuh kayak dia nggak bisa mengungkapkan ekspresinya kayak gitu. Jadi untuk anamnesis sendiri itu tergantung sama kondisi si pasiennya, apakah dia masih kooperatif atau enggak, bisa kita ajak ngomong atau enggak. Tentu dia datang ke dokter itu kan ada pendamping ya. Jadi kalau misalnya si pasiennya udah gaduh gelisah banget, udah nggak bisa kita anamnesis ya, tentu kita perlu anamnesis ke pendampingnya kayak gitu. Tapi kalau pasiennya masih bisa komunikatif, masih bisa merespon apa yang kita tanyakan, itu tetap harus ditanyain ke pasiennya. Itu mungkin menjawab nggak, Des? Oke. Baik, apakah ada lagi yang ditanyakan? Kayak nggak ada ya. Baik, sekian presentasi dari kami berdua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.